Maka itu yang kemudian harus kita paham. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Qatadah. Dia tenang di pintu ma'rifat terhadap asma dan sifatnya Allah. Tenang atas kabar yang datang setelah kematian. Ya. Kemudian alam barzah dan kejadian di hari kiamat seakan-akan melihatnya dengan mata telanjang. Artinya, ketika dia melihat kematian, maka dia ketika melihat kematian itu dalam kondisi yang tenang. Dia tidak benci kematian. Tapi dalam kondisi antara takut dengan harap. Jadi orang mukmin itu pemilik jiwa yang tenang. Kalau melihat kematian itu, pemilik jiwa yang mutmainnah ketika melihat kematian itu, maka berada di antara dua selimut. Selimut takut dan selimut harap. Kadang-kadang dia takut karena memikirkan dosa dan kemaksiatannya. Kadang-kadang dia berada pada kondisi yang tenang. Kenapa? Karena dia tahu akan kembali kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah dan Zat yang penuh kasih sayangnya kepada setiap makhluknya. Dan sayangnya Allah kepada kita lebih besar daripada sayangnya ibu kepada seorang anak. Jadi kalau orang itu dia memiliki jiwa yang tenang itu, menghadapi kematian itu di antara dua sifat itu. Kadang takut, malam-malam tidak bisa tidur. Kenapa? Ingat dosanya waktu kuliah, ingat dosa-dosanya selama ini. Ingat harta-harta yang mungkin syubhat yang pernah dia konsumsi dan dia belum bisa membalikkan. Kadang-kadang dia takut. Tapi ketakutan itu tidak mendominasi. Kadang-kadang dia tenang. Dia selalu bertobat kepada Allah. Dia yakin tobatnya diterima oleh Allah dan menjadi tobat nasuha. Dia yakin bahwasanya rahmat Allah itu besar pada kehidupan dia. Yang menjadikan akhirnya dia dalam kondisi tenang ketika dia memikirkan kehidupan setelah kematian. Kan kita melihat ya, ada tipe manusia ketika menghadapi kematian itu berbeda-beda. Ada tipe manusia tidak bisa tidur memikirkan kematian setiap saat, cemas, takutnya secara berlebihan. Ada yang terlalu pede, ya, siap untuk mati kapan saja padahal amalnya masih banyak berantakan. Pemilik jiwa yang tenang, kalau dikatakan oleh Qatadah di sini, dia tenang. Tenang itu di antara dua sikap. Sikap takut dan sikap optimis. Ketika takut dan optimis disatukan pada hati, keluarlah sifat ketenangan. Kadang takut itu menjadikan dia bertobat. Dia ambil air wudhu, dia sholat tobat 2 rakaat. Dia berharap kepada Allah bahwasanya Allah mengampuni. Dia berharap bahwasanya Allah mengasihinya dengan perbuatan amal-amal soleh yang dia lakukan di kehidupannya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang tidak terlalu demonstratif menantang kematian, tapi juga tidak terlalu takut kepada kematian. Dan inilah sifat yang terbaik yang harus dimiliki sama setiap muslim seharusnya. Jadi pemilik jiwa yang tenang, dia tenang ketika berzikir kepada Allah. Dia senantiasa menjadikan pemikirannya untuk membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Dia tenang ketika memikirkan tentang asma dan sifatnya Allah yang sempurna, yang mengatur dia dalam kehidupan. Dan dia tenang ketika dia itu membayangkan kematian yang pasti akan dia jumpai. Kita akan pastinya ya, kalau sudah melewati 40 terutama. Angka 40 ini merupakan gerbang pertama ketika kita sudah mulai teringat dengan kematian. Saya sering sekali membayangkan begini. Kita ini kalau baru umur 20 tahun, kabar yang sering kita dapatkan dari teman kita adalah fulan sudah selesai kuliah di sini, sudah selesai kuliah di sana. 25 kabar itu yang sering kita dapatkan adalah kabar teman-teman kita menikah. Umur 30 kabar yang sering kita dengarkan tentang teman kita sudah punya anak 1, 2, anaknya begini, anaknya begitu. Ketika umur 40, kabar yang sering datang ke kita itu apa? Teman kita masuk rumah sakit, fulan ini meninggal, fulan masuk ICU, fulan ini terindikasi penyakit ini. Dan sudah bayangannya itu kematian. Makanya menghadapi usia 40 terutama, menghadapi usia 40 itu wajib berupaya untuk mendapatkan hati yang tenang. Dan hati yang tenang itu hati yang memadu padankan antara khauf dengan roja. Jadi dia memadu padankan antara khauf dengan roja setiap waktunya. Kadang takut, tapi takutnya tidak dibiarkan kebablasan. Kadang dia optimis, tapi optimisnya tidak dijadikan kebablasan. Akhirnya dia bersahaja ketika memandang kematian. Duduk dulu yang baik. Maka kemudian Imam Qatadah melanjutkan kembali.
Orang yang memiliki jiwa yang tenang, mereka adalah tentram di dalam setiap takdir yang mereka dapatkan dari Allah. Dan mereka tahu betul bahwasanya setiap takdir itu adalah ketentuan Allah yang terbaik. Tidak pernah menyalahkan keputusan Allah atas apa yang Allah berikan pada kehidupannya. Apapun kalau dia lepas atau luput dari sesuatu, dia tidak terguncang. Jadi kalau ada satu hal yang dia inginkan, kok luput darinya, dia tidak terguncang imannya. Kalaupun dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia tidak berbangga terhadap apa yang dia peroleh. Ya, dia mengetahui betul bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dengan sebegitu sempurna, sampai ujian pun merupakan bagian dari takdir yang diterima dengan lapang hati dan lapang dada. Ya, makanya ada orang yang begitu tenang ketika menghadapi takdir, tidak ada prasangka kita kecuali adalah prasangka ini pemilik hati yang tenang. Ini pemilik hati yang tenang. Saya pernah menjumpai ada orang tua, anaknya meninggal dunia. Padahal beliau ini, anak ini adalah anak yang paling beliau cintai. Tapi tenang, tegar. Beliau tenang, tegar. Ya, beliau mensolati, mengkafani, dan lain sebagainya dalam kondisi yang sangat tenang. Kalau kita melihat kondisi yang semacam ini, saya berprasangka ini adalah orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Tidak mudah terguncang dengan setiap musibah yang datang dalam hidupnya. Ada orang kalau setiap datang satu musibah yang terjadi pada hidupnya, dia langsung terguncang. Bingung melakukan apa yang harus dikerjakan. Dia langsung pemikirannya berantakan. Konsentrasinya jadi tidak teratur. Berarti kalau ada orang yang masih memiliki sifat semacam ini, dia belum berada pada level nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu level hatinya lebih lapang dan lebih besar daripada setiap musibah yang datang. Itu kata Imam Qatadah. Ya, jadi artinya orang yang berinteraksi dengan musibah dengan interaksi yang terbaik itu merupakan salah satu di antara pemilik hati yang tenang. Makanya kalau kita ingin melihat diri kita atau melihat orang lain, bagaimana nafsul mutmainnahnya dia, salah satu di antara indikator kita untuk melihat orang itu berada pada nafsul mutmainnah itu gimana? Kalau dia sedang tertimpa musibah. Kalau dia tertimpa musibah tetap tenang dan tetap memperlihatkan wajah yang ridho terhadap besarnya ujian yang beliau dapatkan, maka itu termasuk salah satu di antara indikator hatinya adalah hati yang mutmainnah. Hatinya dibuat tenang. Ujian tidak mengguncangkan iman dan hatinya. Apa yang luput tidak menjadikan dia berprasangka yang buruk. Apa yang dia dapat tidak menjadikan dia bangga. Karena dia tahu semua itu telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, maka kemudian di sini juga diterangkan tambahan dari karakteristik jiwa yang tenang itu adalah ketenangan seseorang di dalam melaksanakan perintah dengan ikhlas dan setia. Artinya, ketika dia melakukan sesuatu tidak didasarkan kepada dunia. Ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan ibadah, tidak ada keinginannya melakukan ibadah itu karena urusan materi. Ya sholatnya karena Allah dan ridhonya dan rahmat yang dia tuju untuk mendapatkan surga. Puasanya, sedekahnya, sholawatnya selalu dia tujukan hanya untuk Allah. Dan dia tidak pernah merendahkan setiap ibadah yang dia lakukan dan setiap ketaatan yang dia kerjakan lalu ditujukan hanya untuk mendapatkan dunia. Dia betul-betul ikhlas. Sholatnya untuk Allah dan untuk mendapatkan rahmatnya Allah kelak di akhirat. Puasanya, sedekahnya, sholawatnya, semuanya untuk Allah dan untuk mendapatkan rahmatnya Allah di akhirat. Dan bukan untuk kehidupan di dunia dan finansialnya. Jadi kalau maaf ya, kalau ada orang dia beribadah sholat, dia sedekah. Tapi yang menjadi tujuan utama dia beribadah, melakukan ketaatan dan ibadah itu karena untuk dunia yang dia ingin peroleh, fix dan confirm dia belum memiliki jiwa yang mutmainnah. Dia belum memiliki jiwa yang mutmainnah. Ya. Kemudian dia dalam kondisi jiwa yang tenang, lalu kemudian dia selalu mampu untuk membedakan mana itu syahwat, mana itu syubhat, dan mana itu yang haram. Dan masih ada beberapa sifat lagi yang dimiliki oleh nafsul mutmainnah, dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi yang kita sudah pelajari hari ini, pemilik nafsul mutmainnah itu kalau boleh kita rangkumkan pada poin per poin. Satu, pemilik jiwa yang tenang nafsul mutmainnah merasa tenang di antara zikir kepada Allah.
Yang kedua, pemilik nafsul mutmainnah itu adalah mereka yang senantiasa membenarkan pikirannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, pemilik nafsul mutmainnah itu selalu ridho kepada setiap musibah yang datang. Apa yang luput dari darinya, walaupun dia sudah menginginkan tapi ternyata luput, maka tidak mengguncangkan imannya. Kalaupun dapat, tidak pernah merasa bangga dengan apa yang dia peroleh, karena dia tahu bagaimana itu telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tenang ketika menghadapi setiap musibah. Setiap musibah yang dia dapatkan selalu nampak wajahnya untuk ridho kepada keputusan yang datang dari Allah. Makanya betul kalau para ulama mengatakan pemilik jiwa yang tenang akan terlihat dan tergambar nyata kalau sedang mendapatkan musibah. Kemudian sifat mereka berikutnya yaitu adalah mereka ketika melakukan ketaatan, mereka melakukan ibadah. Selalu mereka prioritaskan ibadah itu hanyalah untuk kehidupan akhirat. Ketika habis sedekah, dia tidak mikir gantinya berapa. Setelah saya sedekah 1 juta ini, kapan datang 700 juta penggantinya? Dia tidak mikir itu. Kalau sudah sholat tahajud, sholat duha, tidak ada yang difikirkan kecuali rahmatnya Allah. Semua urusan tetek bengek dunia, dia masukkan pada kategori dia mencari rezeki. Tapi urusan ibadah dan akhiratnya dia tujukan khusus hanya untuk membangun bagaimana dia mendapatkan rahmatnya Allah. Dia tidak pernah campur adukkan ibadah akhirat hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Karena dia tahu dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau ada orang, kalau dia beribadah dari sholat tahajudnya, sholat duhanya, sampai sedekahnya, dia niatkan untuk dunianya, fix dan confirm berarti dia belum pemilik nafsul mutmainnah. Dan masih banyak sifat-sifat yang lainnya yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan apa definisi dan apa itu karakteristik nafsul mutmainnah. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita sekaligus pula. Semoga ini menjadi pelita kita serta alat untuk mendiagnosa hati kita. Apakah kita telah memiliki jiwa yang tenang ataukah tidak? Kalau Bapak dan Ibu tenang baca Al-Quran, tenang ketika di majelis ilmu, satu mutmainnah didapatkan. Kalau kita selalu membenarkan pikiran kita, satu poin lagi tentang nafsul mutmainnah. Kalau kita tidak terlalu sedih dari apa yang luput pada kehidupan kita dan tidak terlalu bangga dengan apa yang kita dapat, poin lagi nafsul mutmainnah. Kalau kita senantiasa bersahaja dan ridho ketika sedang mendapatkan musibah, itu nafsul mutmainnah. Dan siapapun yang selalu beribadah karena Allah semata, itu pun nafsul mutmainnah. Dan satu lagi, terakhir. Pemilik nafsul mutmainnah itu kalau memandang kematian antara harap dan takut. Kadang takut karena ingat dosanya, kadang dia berharap dan optimis Allah akan merahmati dan mengampuni dia. Dan itu silih berganti mengiringi perjalanan hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.